Bagaimana mendapatkan NIB dalam hitungan menit? Ini ditujukan untuk perseorangan. Sumber dari tutorial ini sebagai acuan dari https://2.oss.go.id/1 panduan. NIB adalah nomor induk berusaha sebagai pengganti dari SKTU, Surat Keterangan Tempat Usaha. Saat ini SKTU tidak lagi dipergunakan. Perbedaannya adalah yang pertama, satu NIK hanya untuk satu NIB. Apabila seseorang telah mendapatkan NIB, maka peruntukannya untuk seumur hidup. Oleh karena itu, NIB tidak perlu diperpanjang, seperti SKTU. Yang kedua adalah sistem penginputan data, pemrosesan data, hingga mendapatkan SK, semuanya dilakukan di OSS. Oleh karena itu, DPMPTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dulu menerbitkan SKTU tidak lagi menerbitkan karena masyarakat dapat secara mandiri mencetak atau memprint SK-nya dengan sendiri dari aplikasi OSS. Tinggal di-save lalu di-print secara mandiri. Adapun SK tersebut ada dua bagian, bagian depan dan bagian belakang. Pertanyaannya adalah, apa fungsi dari DPMPTSP saat ini? Karena semua sistem atau semua pengolahan data hingga penerbitan SK sudah di OSS, sudah di masyarakat secara mandiri, fungsinya adalah sebagai pandu OSS. Jika ada kendala atau pertanyaan yang membuat masyarakat atau Anda bingung, bisa ditanyakan secara langsung ke dinas atau men-screenshot kendalanya dan mengirimnya ke WhatsApp dari CS OSS. Ada di bagian kolom kuning, yaitu 0811 5191 800. Secara garis besar, mendapatkan NIB itu sangat mudah apabila dokumen-dokumen yang diminta sudah dimiliki atau dipegang oleh pemohon, tinggal menginputnya. Oleh karena itulah disebutkan bahwa mendapatkan NIB bisa dalam hitungan menit. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan NIB tersebut? Ada 3 langkah. Di sini hanya akan dijelaskan langkah kedua dan langkah ketiga. Karena langkah pertama yaitu membuat hak akses sudah dianggap dilaksanakan oleh penonton. Apabila penonton belum memiliki hak akses, bisa mencari atau menuliskan keyword hak akses di channel YouTube ini karena tutorialnya juga sudah dibuat. Setelah hak akses dimiliki dalam bentuk kode akses, yaitu username dan password yang diberikan oleh OSS, maka kita tinggal melanjutkan proses ke proses yang kedua dan proses yang ketiga. Saat ini kita berada di proses yang kedua, yaitu input data pelaku usaha atau badan usaha. Pertama-tama yang kita pastikan adalah kita sudah memiliki hak akses. Lalu kita menginstal OSS di aplikasi store atau bisa juga melalui website. Saran dari kami adalah install dari aplikasi store karena keamanan jaringan data itu lebih stabil di instalan OSS daripada dari website. Karena banyak kendala yang kami temui, bisa tiba-tiba hang atau jaringan datanya tidak lancar dan ini mengganggu proses penginputan data. Untuk mencari install OSS di aplikasi store, lihat yang lambang Garuda, latarnya merah, tulisan OSS, OSS Indonesia Kementerian Investasi atau BKPM, lalu klik yang bagian hijau install. Setelah itu akan didapatkan instalan di HP Anda. Jika tidak ingin melalui install OS di aplikasi store, entah karena memori yang tidak cukup, bisa langsung dari website dengan cara mengetik oss.go.id di bagian web browsernya yang saya lingkari kuning yang bagian kiri bagian atas.
di halaman yang putih. Setelah itu kita bisa ke bagian kanan yang dekat dengan angka 2, ada tulisan masuk. Untuk pemberitahuan, hak akses itu bisa didapatkan dari yang sebelah kirinya masuk, yaitu daftar. Namun, karena saya anggap sudah memiliki hak akses, kita langsung saja masuk. Setelah klik masuk, halaman yang terbuka adalah sebagai berikut. Data pelaku usaha. Di bagian lengkapi data pelaku usaha yang bagian tengah, kita harus menyiapkan NIK, nomor telepon aktif, dan email. Untuk pemberitahuan lebih lanjut, nomor telepon sebaiknya yang ada di HP atau smartphone atau di bagian tablet yang dipergunakan untuk menginput data ini. Lalu emailnya harus diingat ID emailnya dan passwordnya. Karena apabila ada perubahan atau penginputan data lagi nantinya, hal ini diperlukan. Apabila masyarakat atau seseorang itu lupa email dan passwordnya, maka prosesnya lebih panjang, harus memberikan laporan ke pusat. Kembali ke data pelaku usaha, inputlah NIK, nama, jenis kelamin, nomor telepon aktif, email, alamat. Lalu di bagian NPWP pribadi, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk perorangan boleh tidak diinput jika belum memiliki. Lalu klik lanjut. Maka step yang bagian 1 atau tahapan bagian 1, 2 telah dilaksanakan, kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu input data usaha. Sebelum dijelaskan tentang input data usaha, akan lebih baik jika dijelaskan tentang KBLI. KBLI adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia oleh BPS tahun 2020. KBLI adalah panduan penentuan jenis kegiatan usaha. KBLI ini berupa 5 digit atau 5 angka kode. KBLI sudah ada di sistem OSS. Cukup diketik kata kuncinya untuk mencari KBLI yang tepat. Tapi karena kegiatan usahanya sangat banyak cabangnya, bisa saja tidak terlihat kodenya. Oleh karena itu, jika ingin langsung menemukan 5 digit angkanya, bisa diketik di Google dengan keyword KBLI, misal peternakan atau KBLI pertanian. Untuk diberitahukan ulang bahwa tiap pelaku usaha atau NIK hanya bisa memiliki satu NIB. Setiap NIB bisa memiliki satu atau lebih KBLI. Nah, yang di bagian sebelah kanan jenis kegiatan usaha. Lalu bidang usaha. Inilah yang saya sebut dengan KBLI. Contohnya kode 56102 berupa 5 digit angka. Ini adalah KBLI-nya dari rumah atau warung makan. Lalu ruang lingkup kegiatan. Lalu klik lanjut. Selanjutnya adalah kita mengisi data usaha berupa luas lahan usaha dan modal usaha. Nah, setelah diisi ini, jangan lupa untuk memvalidasi resiko. Lalu di sebelah kanannya, di kolom yang bagian hijau ada tulisan skala usaha mikro, risiko usaha rendah. Ini ditetapkan oleh OSS sendiri melalui KBLI Anda yang Anda input tadi dan modal usaha Anda. Lalu kegiatan usaha ini apakah sudah berjalan, belum atau sudah? Lalu nama usahanya, deskripsi kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di usaha Anda. Klik lanjut. Selanjutnya adalah gunakan alamat yang sama dengan domisili atau kegiatan usaha sebelumnya, bisa iya, bisa tidak. Lalu lengkapi secara detail alamat usahanya, mulai dari alamat usahanya, dari provinsi hingga kode pos.
Jangan lupa untuk klik lanjut. Lalu, halaman berikutnya adalah jika produk atau jasa wajib halal atau SNI, sistem akan menanyakan SNI dan sertifikat halal usahanya. Jenis produk atau jasanya apa, terus didetailkan hingga kapasitas per tahunnya berapa, satuan kapasitasnya bisa dalam bentuk kursi atau porsi dan lain-lainnya. Ada di situ bagian yang harus di-input sesuai dengan satuan kapasitas masing-masing. Apakah Anda sudah memiliki SNI? Bisa ya, bisa tidak. Apakah Anda memiliki sertifikat halal? Bisa ya, bisa tidak. Silahkan input sesuai dengan yang Anda miliki. Pernyataan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut, apakah sudah memiliki poin-poin yang warna biru itu? Jika sudah memiliki dan sudah memahami, maka tinggal centang biru yang bagian saya sudah membaca dan menyetujui. Jika belum, jangan dicentang dulu. Lalu, simpan. Daftar produk atau jasa. Di sini yang kita input tadi nasi rames dengan kapasitas 20.000 kursi per tahun. Apabila ada cabang usaha lainnya, bisa ditambah produk atau jasa. Apabila tidak ada, langsung klik lanjut. Selanjutnya adalah menambah bidang usaha. Modal usahanya tadi kita masukkan 200 juta dengan tingkat resiko dan statusnya di situ ada disebutkan. Lalu kita klik yang bagian 56102 tuh. Karena izin inilah yang KBLI-nya akan diproses. Apabila ada jenis usaha lainnya dari cabang usaha kita, bisa juga diklik untuk diproses selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik yang bagian proses perizinan berusaha dan cetak nomor induk berusaha NIB. Nah, NIB telah terbit. Cetak mandiri bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Contohnya adalah seperti yang sebelah kanan. Yang di sebelah kanan, contoh NIB yang sudah terbit, yang lebih jelasnya seperti ini. Di situ ada barcode dan ada halaman bagian belakangnya juga, jadi tinggal cetak mandiri. Untuk informasi tambahan, syarat lainnya untuk PT dan CV itu sebagai berikut berkas yang diperlukan untuk membuat NIB-nya. Yang PT dan CV ada 11 poin, sedangkan perorangan ada 6 poin. Bisa dilihat di screenshotan dari syarat-syarat yang diperlukan. Di bagian bawahnya ada tips and trick yang diberikan dengan catatan, mohon menentukan nomor klasifikasi lapangan usaha atau KBLI terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengisian OSS. Bisa di-download di https://id-infinity.id/kbli-2017.pdf. Anda juga dapat melihat tutorial OSS di YouTube dengan menulis tutorial membuat izin di OSS dan mendapatkan NIB. Sekian tutorial dari saya. Ada kesalahan saya mohon maaf. Oleh karena itu, saya berharap semoga tutorial ini bisa membantu. Terima kasih.